Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan share resep unti kelapa gula merah yang biasanya digunakan untuk isian roti dan kue. Lanjut ke bahan-bahannya. Pertama, di sini saya menggunakan kelapa parut. Pastikan kelapa parutnya ini tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, karena nanti akan mempengaruhi tekstur dari untinya itu sendiri. Kedua, di sini saya menggunakan gula merah atau gula Jawa. Lalu pastinya garam. Ada air. Dan juga di sini saya menggunakan daun pandan. Ini daun pandannya sudah dibersihkan. Dan juga kayu manis. Mudah banget bahan-bahannya. Let's go, kita bikin unti kelapa gula merah. Pertama-tama, di sini saya mau potong-potong dulu gula merahnya. Di sini potong-potongnya potong-potong kasar saja, tidak usah terlalu halus atau tidak usah terlalu kecil, karena nanti pada saat proses pemasakan akan mencair. Jadi tujuannya untuk dipotong-potong terlebih dahulu itu adalah agar si gula merahnya ini lebih cepat mencair pada saat proses pemasakan nanti. Oke teman-teman, ini sudah saya potong semuanya gula merahnya. Ya, saya potong. Lanjut kita masak gula merahnya. Nah, di sini pannya sudah saya panaskan. Langsung saya taruh gula merahnya ke dalam pan. Setelah itu langsung saya tambahkan air. Setelah saya tambahkan air, di sini saya aduk pelan-pelan gula merah dengan airnya. Setelah itu, saya tambahkan kayu manis dan juga daun pandan. Nah, setelah ini saya akan lanjut proses masaknya sampai mendidih. Nah, di sini sudah mulai mendidih, sudah mulai larut gula merahnya. Di sini akan saya kecilkan apinya agar tidak gosong. Dan saya akan masih lanjut proses pemasakannya supaya saus gula merahnya ini lebih terinfus dengan aroma daun pandan dan kayu manisnya. Nah, ini menurut saya sudah cukup.
saya matikan kompornya. Pastikan pada saat proses pemasakan sesekali sambil diaduk agar tidak ada bagian-bagian yang gosong di dasar pannya. Oke, lanjut. Next stepnya adalah ini saya siapkan wajan lainnya. Lalu saus gula merahnya tadi saya saring. Lanjut, ini sudah saya nyalakan lagi apinya, lalu saya tambahkan dengan garam agar saus gula merahnya ini tidak hanya manis saja tapi juga gurih. Karena fungsi garam ini membuat nanti hasil unti gula merahnya manis dan gurih, jadi lebih sedap rasanya. Lalu lanjut saya masukkan kelapa parutnya. Di sini kita akan menggunakan api sedang, tidak terlalu besar, karena mencegah adanya atau kemungkinan gosong pada saat proses pembuatan untinya ini. Ini saya aduk agar saus gula merah dan kelapa parutnya tercampur rata. Pada tahap ini kita harus aduk-aduk terus secara berkala supaya tidak ada bagian kelapa parut atau untinya itu yang nantinya gosong, terutama di dasar wajannya ini tuh sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang nanya kenapa sih harus disaring? Nah, ini buktinya atau alasannya kenapa kita harus saring si saus gula merahnya tadi itu. Walaupun tadi terlihat gula merahnya itu bersih, tapi di dalam gula merahnya itu pasti ada kotoran-kotoran atau enggak kayak kerikil-kerikil kecil yang mesti disaring. Karena nanti kalau kita tidak menyaring saus gula merahnya, itu nanti pada saat jadi unti gula merahnya itu rasanya akan sedikit aneh. Terkadang suka ada yang membuat rasa untinya itu seperti bau apek karena saus gula merahnya itu masih kotor yang kita pakai. Nah, itu jadi tujuannya kenapa saus gula merahnya itu saya saring terlebih dahulu. Nah, di sini saya masih lanjut aduk-aduk dan ini memang butuh proses atau waktu yang lama. Cukup lama lah ya. Karena kalau di sini saya mau membuatnya agak kering, jadi tidak terlalu basah. Nah, ini sudah jadi, sudah cukup kering, dan ini mau saya pindahkan ke wadah lainnya untuk didinginkan. Nah, ini saya pindahkan ke wadah. Nantinya akan saya dinginkan terlebih dahulu sebelum saya simpan ke dalam kulkas. Karena sebagian akan saya gunakan untuk bikin kue dadar gulung. So, next video saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat kue dadar gulung. Unti kelapa gula merah kita. Semoga video ini bermanfaat dan thank you for watching. See you guys.